tiba-tiba Pak RT, Pak RT setempat atau Pak RT Riki itu datang dan membuat kita kaget. Jumpa kembali dengan saya, para netizen yang budiman, yang selalu setia menonton video-video yang saya buat. Terima kasih supportnya terhadap channel saya. Ambil yang bermanfaat dan tinggalkan yang tidak bermanfaat dari kata-kata saya. Saya mohon maaf sebelumnya jika banyak kata-kata saya yang menyinggung atau tidak pantas di telinga Anda. Hari ini saya hanya ingin mengkomentari satu kejadian yang sebenarnya ini kejadian lucu atau prank mungkin ya, prank. Yang ini nih. Kejadian ini terjadi saat saya berada di Ponpesnya Gus Samsudin. Tiba-tiba Pak RT, Pak RT setempat atau Pak RT Riki itu datang dan membuat kita kaget semua karena prank ya. Dia tiba-tiba mengatakan ingin membuat pembuktian, ingin mengajak Gus Samsudin melakukan pembuktian, dan dia sudah siapkan media. Saya pikir pembuktian apa kan gitu, semua juga bingung ini pembuktian apa. Ternyata yang dia bawa adalah undangan walimatul urus dari warga setempat. Nah, dari sini kita bisa menilai. Selama ini framing dibuat awalnya dengan cara live Instagram, hingga penilaian masyarakat luas yang jauh dari lokasi sini menganggap seorang Gus Samsudin itu begini begitu karena dibuat oleh seseorang. Framing itu dibuat oleh seseorang dan menggiring opini-opini itu dengan caranya dia, yaitu live IG secara live dan ditonton bahkan jutaan orang, membuat video dari channel YouTube-nya dan ditonton jutaan orang, sehingga opini itu terbentuk seolah Gus Samsudin itu dibenci oleh warga sekitar, oleh warga sekitarnya atau oleh lingkungannya. Tapi video-video barusan itu tidak membuktikan itu, justru membuktikan bahwa Gus Samsudin itu orang yang masih dihargai di lingkungannya. Buktinya diberikan undangan, diharap kedatangannya dalam acara walimatul urus atau acara keagamaan. Artinya menepis semua stigma buruk yang dibuat oleh orang lain yang jauh-jauh ya. Kenapa saya membuat video ini? Ya memang karena melalui video ini bisa disiarkan. Karena rusaknya image, rusaknya stigma baiknya seorang Samsudin itu berawal dari video-video yang di-share, dipotong-potong, di-share dan diramaikan, sehingga opini-opini sepihak itu dibuat dan opini itu terbentuk di publik. Ya, sekarang mungkin dengan video ini walaupun tidak sampai seluruhnya bisa melihat, mudah-mudahan kalau memang Tuhan itu berkehendak ya semua akan tahu. Jadi video ini memang saya buat sengaja untuk membuktikan seperti yang dikatakan oleh Pak RT Riki. Memang semua harus dibuktikan. Membuktikan apa? Bahwa Samsudin itu tidak dibenci oleh siapapun di lingkungannya. Justru kayak seperti pengajian kemarin bersama Gus Andi Rois, di lapangan itu juga tetangganya yang datang sekitar pondok pesantren, bukan tamu-tamu dari jauh. Artinya keburukan-keburukan yang diceritakan orang itu karena orang tidak melihat secara langsung, tetapi melihat melalui tayangan-tayangan media sosial. Jadi kita perbaiki dari media sosial. Jadi video ini mungkin bisa membuka pikiran Anda semua bahwasannya kita
kita harus lebih cerdas, lebih dewasa dalam menyikapi tayangan-tayangan di media sosial. Tidak selamanya tayangan itu benar. Banyak orang-orang yang kalau orang Jawa bilang geding buru sengit atau punya tendensi-tendensi. Seperti halnya yang dibuat oleh si Budget Merah itu sekian lamanya tendensius banget, bahkan berani menyebut namanya. Nah, seandainya itu terjadi benar dilanjutkan, akhirnya kan akan merusak kedua-duanya. Karir kedua-duanya akan hancur. Jadi pesan saya untuk si Budget Merah, ingat, jangan diteruskan. Kalau kamu teruskan dengan membuat framing bahwa warisan-warisan leluhur termasuk dukun ini kamu stigmakan yang enggak, kamu berhadapan dengan saya, jangan sampai ketemu dengan saya, habis kamu. Ingat itu, karena bahasa dukun itu bahasa Jawa, bukan bahasa Arab atau bahasa manapun. Karena di Jawa inilah terlahirnya istilah dukun, karena sejarahnya jelas. Tapi karena tingkah laku oknum-oknum yang mencoba seolah-olah dia menjadi dukun, akhirnya stigma-stigma buruk itu terjadi. Jadi jangan kaitkan bahasa-bahasa keagamaan dalam kitab-kitab keagamaan itu dengan dukun yang di Jawa. Beda. Jadi kalau dukun di Jawa itu memang pemuka agama lokal, bukan agama yang dari Samawi ataupun agama yang lain. Jadi kalau agama yang di Jawa memang dulunya pemuka agamanya adalah seorang Dwi Jati atau dukun. Kalau orang yang mengobati dengan cara ini itu dengan sihir atau yang dikatakan kahin itu dengan buhul-buhul itu di sana, di Arab sana, bukan di Jawa. Jadi jangan samakan dukun yang sebenarnya di Jawa ini dengan kahin yang ada di Arab sana. Itu pesan saya, jangan rusak budaya kami. Kalau kalian, ya pesan saya, kalian si Budget Merah dan gengmu merusak atau membuat stigma-stigma buruk bahwa dukun itu adalah ahli sihir atau kahin, artinya kalian menyakiti saudara-saudara lain yang menjadi penghayat kebatinan atau para pelaku spiritual di Jawa ini. Karena dukun itu dulunya memang pemuka agama atau Dwi Jati atau Dwija. Baiklah, mungkin para pemirsa sudah semakin paham dan semakin mengerti. Kalau mungkin di Kalimantan itu ada balian, di Bali juga ada balian. Kalau di Bali kan balian juga sama, ada beberapa kriteria. Nah, terus di Kalimantan juga balian itu juga ada beberapa kriteria. Seorang balian itu tidak mengerjakan semuanya. Ada 4 jenis balian, ada 4 jenis dukun. Ada dukun yang mengurusi masalah perbintangan, kapan waktunya tanam padi, kapan waktunya membuka lahan, kapan waktunya panen, itu dukun di Kalimantan ya, atau disebut balian kalau di sana. Jadi kalau menuduh orang Kalimantan itu sebagai dukun itu keliru. Di Kalimantan nggak ada dukun itu di Jawa, kalau di sana balian. Jadi perlu ditegaskan, pelajari adat istiadat, jangan asal cuap, asal ngomong nanti celaka, karena banyak orang pasti akan tersinggung kalau sudah menyangkut adat istiadat dan kebudayaan. Baiklah pemirsa, netizen yang budiman, yang cerdas, yang semakin memahami, semakin menemukan kecerdasannya, semakin menemukan wawasan-wawasan yang luas dari informasi-informasi yang benar dan bukan dengan tendensi apapun, tapi menyampaikan ini hanya untuk memperbaiki stigma-stigma buruk yang dibuat dan disematkan oleh seseorang kepada adat dan budaya leluhur kita. Mudah-mudahan dengan beberapa tayangan-tayangan video yang saya buat semakin membuat kita memahami, membuat kita mengerti, justru kita bangga dengan warisan-warisan budaya dari leluhur kita. Kenapa? Di dalam budaya-budaya leluhur dan adat istiadat itu terkandung nilai-nilai spiritual tinggi. Bahkan antara manusia dan alam semesta ini keterhubungannya atau keterhubungan secara seluler antara manusia dan alam semesta itu dijelaskan, dibungkus rapi di dalam budaya-budaya itu. Jadi jangan pernah merendahkan budaya.
Sama halnya sekarang kita budaya dari luar yang menjadi ritus ataupun ritual keagamaan, contohnya haji, di sana terkandung berbagai bentuk ritual, contohnya lempar jumroh dan lain sebagainya, mempunyai nilai-nilai filosofi yang sebenarnya ditujukan untuk diri kita sendiri, diri kita pribadi. Dalam berhaji itu nilai spiritual tinggi dalam ibadah haji itu sebenarnya. Tapi karena kadang-kadang orang tidak memahami itu, justru hanya sekedar melakukan rukun imannya atau rukun Islamnya. Tidak seperti itu, karena memang harus dihayati dan dicerna betul-betul supaya kita tidak menjadi orang yang ria, yang sombong, kita tidak menjadi orang yang mudah menuduh orang lain, tidak mudah menggiring opini, dan tidak mudah menganggap orang lain itu penipu. Kenapa? Karena selama kita hidup, kita banyak menipu diri kita sendiri, kita tidak sadar. Maka alangkah baiknya jika kita melakukan penyadaran pada diri kita. Kenapa? Jika kita menemukan kesadaran, kita tidak akan pernah menilai buruk terhadap apapun. Apabila kita menilai buruk terhadap apapun yang belum kita ketahui, belum pernah kita datang menyaksikan atau tabayun, maka apa yang terjadi? Kita menjadi orang yang jahat tanpa kita sadari. Orang yang jahat adalah orang yang nista, maka jangan jadi penjahat tanpa sadar. Lebih baik kita menjadi orang yang sadar dan penilaian baik ataupun buruk terlihat oleh orang lain, bukan diri kita yang menganggap diri kita baik, tetapi publik yang menganggap kita baik karena memang kita berbuat baik dan publik menerima kebaikan kita. Jangan sampai kita pura-pura baik, publik menerima menganggap baik, kenyataannya setelah terungkap kita adalah orang yang buruk tanpa kita sadari. Terima kasih, hari ini cukup ini yang saya sampaikan. Mungkin di lain waktu dan kesempatan kita jumpa kembali di video yang berikutnya. Salam damai seluruh alam, salam damai semesta raya, rahayu, rahayu.